Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Salawat beriring salam marilah kita kirimkan kehadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Selamat datang dalam pembelajaran pertemuan pertama pada mata kuliah akuntansi manajemen yang akan mengetengahkan tentang konsep dasar akuntansi manajemen. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama selain Islam, doa saya persilahkan untuk berdoa ya. Dan bagi yang beragama Islam, doa akan saya pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita berdoa sebelum belajar, maka seluruh keberkahan ilmu yang akan kita dapatkan insya Allah akan bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Agenda kita tadi ya sudah saya tampilkan. Kita masuk kepada bagian pertama, yakni definisi akuntansi manajemen menurut para ahli. Sekarang kita masuk kepada Ronald M. Copeland dan Paul E. Deser menyatakan bahwa akuntansi manajemen adalah bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi akuntansi kepada internal manajemen yang bertujuan untuk perencanaan, proses informasi, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Kita akan bahas satu persatu. Di sini ada identifikasi, ada pengukuran, dan ada komunikasi. Apa yang diidentifikasi, diukur, dan dikomunikasikan, yakni informasi akuntansi. Untuk siapa? Kepada internal manajemen. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk perencanaan, proses informasi, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Itu menurut Ronald M. Copeland dan Paul E. Deser. Sedangkan menurut Hansen and Mowen, akuntansi manajemen adalah proses mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, dan mengklasifikasikan serta melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan. Jadi di sini tetap ada identifikasi, lalu dikumpulkan, diukur, diklasifikasi, dan dilaporkan. Apa yang diidentifikasi, dikumpulkan, diukur, diklasifikasi, dan dilaporkan, yakni informasi yang bermanfaat. Informasi di sini adalah informasi akuntansi bagi siapa? Pengguna internal, lagi-lagi pengguna internal, dalam apa? Dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan. Jadi hampir mirip ya. Jadi dua ahli menyatakan hal yang hampir sama dan pada intinya adalah sama, seperti itu.
Kita masuk yang kedua, yakni sudut pandang terhadap akuntansi manajemen. Sudut pandang akuntansi manajemen, rupanya akuntansi manajemen ini dipandang dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah sebagai suatu tipe akuntansi, dan yang kedua adalah sebagai suatu tipe informasi. Sebagai suatu tipe akuntansi, akuntansi manajemen merupakan sistem pengolahan informasi keuangan. Jadi dia mengolah informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi kepentingan pemakai intern organisasi. Jadi setelah diolah informasi keuangannya, menghasilkan informasi keuangan yang telah diolah dan bagi kepentingan intern organisasi dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian. Sedangkan sebagai suatu tipe informasi, akuntansi manajemen merupakan tipe informasi kuantitatif yang menggunakan uang sebagai satuan ukuran yang digunakan untuk membantu manajemen dalam proses pengelolaan perusahaan. Kita akan buktikan sudut pandang tersebut. Yang pertama adalah sudut pandang sebagai suatu tipe akuntansi. Kita ketahui tipe akuntansi itu ada dua, yakni akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan merupakan tipe akuntansi yang mengolah informasi keuangan untuk memenuhi keperluan manajemen puncak dan pihak luar. Jadi contohnya adalah neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan akuntansi manajemen juga merupakan tipe akuntansi yang mengolah informasi keuangan juga untuk keperluan siapa? Keperluan manajemen atau para manajer. Jadi orang dalam ya, keperluan dalam organisasi. Dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Contohnya adalah laporan profitabilitas produk, laporan profitabilitas pelanggan, laporan kinerja manajer, dan laporan-laporan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan manajemen. Apa yang mau dianalisa, maka laporannya akan muncul. Baik, di sudut pandang yang kedua, yakni sudut pandang akuntansi manajemen sebagai suatu tipe informasi, akan kita buktikan dia termasuk dalam tipe informasi atau bukan. Informasi dibagi dua, informasi kuantitatif dan informasi non-kuantitatif. Informasi kuantitatif dibagi dua lagi, yakni informasi non-akuntansi dan informasi akuntansi. Informasi akuntansi dibagi tiga, informasi operasi, informasi akuntansi keuangan, dan informasi akuntansi manajemen. Ini dia informasi akuntansi manajemen. Jadi dia merupakan bagian daripada tipe informasi. Sementara informasi akuntansi manajemen itu masih dibagi tiga lagi, yakni informasi akuntansi penuh, informasi akuntansi diferensial, dan informasi akuntansi pertanggungjawaban. Jadi di sini letaknya ya, akuntansi manajemen sebagai suatu tipe informasi. Ini dia buktinya. Saya tidak akan mengutarakan tentang pengertian dari tiap-tiap informasi, namun di sini saya ingin mendudukkan posisi daripada akuntansi manajemen sebagai suatu tipe informasi. Kita masuk kepada penggolongan informasi akuntansi manajemen. Penggolongan informasi akuntansi manajemen dapat dihubungkan dengan tiga hal. Yang pertama adalah objek informasi seperti produk, departemen, aktivitas. Maka di sini informasinya adalah informasi akuntansi penuh. Sementara jika dihubungkan dengan alternatif yang akan dipilih, maka dia menjadi informasi akuntansi diferensial. Dan jika dihubungkan dengan wewenang manajer, maka informasinya adalah akuntansi pertanggungjawaban. Apa itu informasi akuntansi penuh, informasi akuntansi diferensial, dan informasi akuntansi pertanggungjawaban? Berikutnya akan kita bahas. Informasi akuntansi penuh atau full accounting information adalah seluruh aktiva, seluruh pendapatan yang diperoleh dan atau seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Jadi di situ aktiva seluruhnya, pendapatan seluruhnya, dan biaya seluruhnya. Sumber yang dikorbankan itu adalah biaya ya, menjadi biaya. Jadi biaya yang dikorbankan
suatu objek informasi. Nah, yang perlu diketahui adalah ianya selalu berhubungan dengan objek informasi. Objek informasi itu bisa berupa produk, divisi, maupun aktivitas. Jika informasi akuntansi penuh berupa seluruh aktiva, maka disebut aktiva penuh atau full assets. Dan jika berupa pendapatan, maka pendapatan penuh atau full revenues. Dan jika berupa seluruh biaya, maka biaya penuh atau full cost. Informasi ini mencakup informasi masa lalu maupun informasi masa yang akan datang. Kita beralih kepada informasi akuntansi diferensial. Adalah taksiran perbedaan antara aktiva, pendapatan, dan biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lain. Jadi ada mungkin minimal 2 alternatif yang akan dipilih. Di sana ada perbedaan antara penggunaan aktiva, pendapatan, dan biayanya. Jadi di situ dilihat perbedaannya, kemudian dipilih mana pilihan yang paling baik, seperti itu. Jadi yang perlu diketahui di sini adalah selalu berhubungan dengan pengambilan keputusan pemilihan alternatif tindakan yang terbaik di antara alternatif yang tersedia. Jika informasi akuntansi diferensial yang hanya bersangkutan dengan aktiva, maka dia disebut aktiva diferensial atau differential assets. Jika dia hanya bersangkutan dengan pendapatan saja, maka pendapatan diferensial atau differential revenues. Dan jika hanya bersangkutan dengan biaya, maka dia disebut biaya diferensial atau differential cost. Kita beralih kepada informasi akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting information. Di sini adalah informasi aktiva, pendapatan, dan biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Misalkan ada manajer produksi A, divisi A, maka aktiva, pendapatan, dan biaya yang berhubungan dengan divisi A saja yang dibuat pertanggungjawabannya kepada manajer tersebut. Nah, jadi itulah intinya dari informasi akuntansi pertanggungjawaban. Jadi masing-masing manajer yang membawahi divisi masing-masing, divisi yang berbeda-beda, maka aktiva, pendapatan, dan biayanya adalah berhubungan dengan divisi masing-masing. Jadi tidak sama ya. Jadi masing-masing divisi bisa saja berbeda. Yang perlu diketahui adalah informasi akuntansi pertanggungjawaban ini selalu berhubungan dengan pelaksanaan anggaran. Dia merupakan dasar untuk menganalisis kinerja manajer. Jadi di sana ada anggaran dan juga ada realisasi. Anggaran itu yang direncanakan sebelumnya, maka realisasinya seperti apa? Apakah memenuhi atau sesuai dengan anggaran ataupun keluar dari anggaran? Maka itu akan tergambar di dalam informasi akuntansi pertanggungjawaban. Ini juga sekaligus memotivasi para manajer dalam merealisasikan rencana mereka. Jadi mereka tidak hanya sekedar berencana, tetapi mereka juga dimotivasi untuk mencapai rencana mereka. Anggaran-anggaran yang telah ditetapkan benar-benar dipergunakan, direalisasikan. Kemudian selanjutnya merupakan informasi yang penting dalam proses pengendalian manajemen. Jadi dengan begitu otomatis itu merupakan salah satu daripada bentuk pengendalian manajemen. Ya, dengan melihat anggaran yang dibuat sebelumnya dengan realisasi yang dicapai, itu salah satu bentuk pengendalian manajemen. Lalu yang selanjutnya menyajikan informasi realisasi pendapatan dan biaya menurut para manajer yang bertanggung jawab. Jadi di sini dia aktiva, pendapatan, dan biaya di divisi yang lain, misalkan divisi B, tidak mungkin dipertanggungjawabkan di divisi A untuk manajer A, tidak mungkin. Jadi manajer A benar-benar biaya, aktiva, pendapatan yang berada di divisi dia saja yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Intinya seperti itu. Kita lihat dari segi manfaatnya. Ya, di sini dari segi manfaat kita akan lihat informasi akuntansi penuh atau full accounting information. Manfaatnya banyak ya untuk yang masa lalunya. Ya, ini pelaporan informasi keuangan, analisis kemampuan menghasilkan laba, untuk menjawab pertanyaan berapa biaya yang dikeluarkan untuk sesuatu produk, lalu penentuan harga jual dalam cost type kontrak. Kemudian untuk masa yang akan datang manfaatnya adalah untuk penyusunan program, penentuan harga jual normal, penentuan harga transfer, penentuan harga jual dalam perusahaan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
Bagaimana dengan informasi akuntansi diferensial atau differential accounting information? Ya, karena ini berhubungan dengan pengambilan keputusan yang akan datang, maka manfaat informasi masa lalunya tidak ada. Dan dia hanya manfaat informasi masa yang akan datang saja. Ya, ini untuk pengambilan keputusan pemilihan alternatif, baik itu alternatif untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Bagaimana dengan informasi akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting information? Manfaat masa lalunya adalah untuk menilai kinerja manajer. Jadi apapun yang realisasi anggaran tadi anggaran dibandingkan dengan realisasi tadi, itulah merupakan penilaian kinerja manajer. Lalu untuk memotivasi manajer, itu manfaatnya. Lalu manfaat informasi masa yang akan datangnya adalah untuk penyusunan anggaran. Kita beralih kepada tujuan umum informasi akuntansi manajemen. Yang pertama adalah menyediakan informasi untuk penghitungan biaya jasa, produk, atau objek lainnya yang ditentukan oleh manajemen. Di sini yang penting adalah akurasi perhitungan biaya produk atau jasa. Lalu yang kedua, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Jadi di sini yang ditekankan adalah untuk proses evaluasi, monitoring, efektivitas, dan efisiensinya. Kemudian yang ketiga adalah menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Di sini adalah untuk pengambilan keputusan strategis. Model operasional sistem informasi akuntansi manajemen. Ya, kita mengetahui bahwa di perusahaan pasti ada kegiatan ekonomi ya yang akan menghasilkan data operasi dan data keuangan. Ya, jadi di proses yang pertama masukkan, di sini adalah memasukkan data-data operasi dan data keuangan. Kemudian dilanjutkan dengan proses. Di dalam proses ini terjadi pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, dan pengelolaan. Kemudian akan dihasilkan keluaran. Keluarannya adalah berupa laporan khusus. Jadi tidak seperti akuntansi keuangan, laporannya sudah sesuai dengan SAK, yakni neraca, laba rugi, perubahan modal. Tetapi di akuntansi manajemen laporannya adalah laporan khusus, yakni laporan profitabilitas produk, laporan profitabilitas pelanggan, dan laporan kinerja manajer. Contohnya ya. Nah, lalu dari keluaran-keluaran ini digunakan oleh pengguna. Siapa penggunanya? Yakni internal manajemen. Untuk apa? Untuk melakukan perencanaan ulang. Jadi dia melakukan evaluasi, kemudian melakukan perencanaan ulang. Jadi kembali lagi ke proses masukkan lagi nantinya dengan melakukan perencanaan ulang yang tentunya lebih baik setelah melihat data-data dari laporan khusus tersebut. Baik, kita akan masuk kepada proses manajemen. Oke, proses manajemen didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas berupa perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Sebenarnya ada lebih lagi ya proses manajemen, namun yang kita tekankan di sini hanya 3, yakni perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan sesuai dengan definisi daripada akuntansi manajemen. Kemudian mendeskripsikan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh para manajer dan pekerja yang diberdayakan. Jadi maksudnya di sini adalah fungsi-fungsi dijelaskan dengan utuh ya, dengan jelas sekali fungsi para manajer apa dan fungsi para pekerja yang diberdayakan seperti apa. Kemudian pemberdayaan pekerja adalah pemberian wewenang kepada orang-orang operasional untuk merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan. Jadi di sini manajer hanya sebagai pengawas. Jadi pemberdayaan pekerja itu diperlukan agar semuanya merasa bertanggung jawab terhadap hasil daripada hasil akhir daripada divisi atau departemen bersangkutan. Maka pemberdayaan pekerja itu penting sekali. Kemudian kita masuk kepada langkah perencanaan.
Perencanaan adalah aktivitas formulasi terperinci. Ya, aktivitas perencanaan adalah formulasi terperinci dari kegiatan untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu. Jadi dia rinci sekali di dalam perencanaan ini. Seperti apa langkah-langkahnya, kan seperti itu. Perencanaan mensyaratkan penetapan tujuan dan identifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi dia menetapkan tujuan, kemudian mengidentifikasi metode. Kalau kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan rekan-rekan semuanya mau pergi ke kampus, tujuannya adalah ke kampus. Metodenya seperti apa? Bisa dengan naik motor, bisa dengan naik transport. Seperti itu. Jadi tujuan dan metodenya sudah ditentukan terlebih dahulu. Itulah di dalam perencanaan perusahaan. Mau kemana? Seperti itu. Harus ada metode yang sudah ditentukan sebelumnya. Contohnya nih ya, contohnya dalam perusahaan adalah meningkatkan profit misalnya, tujuannya. Metodenya adalah dengan peningkatan kualitas. Seperti apa peningkatan kualitas itu? Misalkan melalui pengurangan limbah. Jadi kalau sebelumnya limbah-limbah hasil produksi itu banyak, maka ini dikurangi jumlahnya. Ya, diusahakan ditekan seperti itu. Jangan sampai limbahnya terlalu banyak sehingga bahan-bahannya bisa optimal dipergunakan. Kemudian pengurangan komplain atau keluhan pelanggan. Ini tidak bisa disepelekan. Dengan banyaknya komplain dari pelanggan, otomatis produk yang kita miliki itu benar-benar nantinya akan berbahaya ya, berbahaya. Maksudnya di sini keluhan pelanggan itu harus ditanggapi dengan baik. Jadi apabila keluhan pelanggan itu malah semakin banyak dari hari ke hari, maka produknya itu akan ditinggalkan oleh pelanggan. Maksud saya bahaya itu seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi intinya keluhan pelanggan harus segera ditanggulangi dan harus dicarikan solusi yang terbaik sehingga orang tidak kapok membeli barang di perusahaan kita. Intinya gitu. Dan yang terakhir adalah perbaikan produk. Misalkan ada produk-produknya yang kurang berkualitas, nah kualitasnya diperbaiki seperti itu. Kita masuk kepada proses pengendalian. Proses pengendalian merupakan aktivitas dari pihak manajerial untuk memonitor pelaksanaan dari perencanaan. Jadi ini fungsinya adalah memonitor, mengawasi pelaksanaan dari perencanaan dan mengambil tindakan perbaikan yang dibutuhkan. Jadi langsung diambil tindakan untuk perbaikan. Pengendalian biasanya dicapai dengan menggunakan umpan balik. Nah, ini dia, umpan balik atau feedback, informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki langkah-langkah yang dilakukan dalam mengimplementasikan suatu rencana. Jadi, kalau kita sudah memproduksi suatu barang, maka kita harus melihat feedback masyarakat, feedback dari pengguna produk kita. Seperti apa? Maka keluhan-keluhannya harus kita atasi, kualitasnya harus kita tingkatkan, seperti itu. Jadi feedback itu amat penting untuk proses pengendalian. Contohnya seperti apa? Contohnya evaluasi terhadap proyek tertentu. Jadi dievaluasi misalkan ada proyek, dia efisien apa tidak. Lalu evaluasi terhadap hasil inovasi suatu produk. Inovasinya disukai atau tidak. Lalu laporan kinerjanya baik apa buruk. Seperti itu. Maka kedepannya harus dilakukan langkah perencanaan ulang dengan melakukan perbaikan-perbaikan agar semakin baik kedepannya. Oke, kita masuk kepada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan di antara berbagai alternatif. Proses pengambilan keputusan berkaitan erat dengan perencanaan dan pengendalian. Manajer tidak dapat membuat rencana tanpa mengambil keputusan. Ya. Jadi manajer harus memilih di antara beberapa tujuan dan metode untuk melaksanakan tujuan yang dipilih. Seperti itu ya. Contohnya seperti apa sih? Ya, ini manajer memilih antara membuat sendiri produk atau membeli produk. Jadi dipertimbangkan kira-kira pengorbanannya tuh banyak yang mana, membuat sendiri atau membeli. Lalu keuntungannya banyak yang mana, antara membeli dengan membuat sendiri barang. Jadi itu harus diputuskan. Nah, jadi apabila lebih menguntungkan membuat sendiri, maka manajer akan memilih pilihan membuat sendiri produk atau memproduksi produk sendiri. Lalu jika memang dianggap membeli itu lebih baik, maka kedepannya produksinya akan dihentikan, malah akan dipilih choice atau pilihan yang membeli saja, seperti itu. Jadi ini adalah berhubungan dengan pengambilan keputusan ya.
Baik, dengan demikian maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama selain Islam, saya persilakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Dan bagi yang beragama Islam, doa akan saya pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Sampai jumpa kembali di pembelajaran kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.